Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita lanjutkan bab salat istisqa. Semoga nanti kita bisa baca 2 atau 3 hadis. Namun sebelumnya, barangkali di antara teman-teman di belakang yang sedang beristirahat dan tidak ada kegiatan yang mendesak untuk dilakukan, mungkin bisa mengikuti kajian sesuai dengan posisi Anda. Ada yang berbaring, ada yang tiduran, dan mohon maaf barangkali suara saya mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau bahas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana adab yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat istisqa. Kata Ibnu Abbas, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhashsyi'an, mutarassilan, mutadarri'an. Ada 5 keadaan, ada 5 kondisi yang diceritakan oleh Ibnu Abbas terkait adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat istisqa. Mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhashsyi'an, mutarassilan, mutadarri'an. Apa yang dimaksud dengan mutawadhi'an? Mutawadhi' menampakkan tawadhu. Mutawadhi' artinya muzhiran littawadhu. Beliau menampakkan sikap tawadhu. Mutabadzilan, mutabadzil maksudnya tarkuz zina, tidak menggunakan sesuatu yang mewah, meninggalkan perhiasan, tidak menggunakan sesuatu yang mewah, sehingga pakaian yang dipakai pakaian yang di bawah sederhana. Sehingga mungkin ada satu kondisi di mana orang ketika sholat dianjurkan untuk memakai pakaian yang mungkin paling lusuh, paling lama, paling tidak bagus. Itulah sholat istisqa. Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, mutabadzilan. Beliau datang dalam posisi pakaiannya pakaian yang tabadzul, artinya meninggalkan aneka perhiasan. Meskipun secara umum ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah zinah. Zinah kalian. Zinah yang dimaksud di sini adalah pakaian. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah pakaian kalian ketika ke masjid. Tapi pada saat salat istisqa dan Nabi SAW ketika salat istisqa itu di tanah lapang, Rasulullah SAW mutabadzilan. Beliau menggunakan pakaian yang kurang bagus, namun tentu saja menutup aurat. Mutakhashsyi'an, mutakhashsyi'an maknanya adalah menampakkan sikap khusyuk, yaitu nunduk. Rama al-basara ilal ardi. Beliau melihat ke arah bawah, sehingga saat jalan pandangan mata tidak lurus, tapi pandangan mata ke arah bawah. Mutarassilan, mutarassil itu metode jalannya. Nabi SAW jalannya mutarassil. Mutarassil artinya muta'anni fi misyatihi, jalannya tenang, sehingga tidak jalan buru-buru, tidak seperti orang berlari atau berjalan cepat, tapi Nabi SAW jalannya mutarassil, khusyuk, nunduk menghadap ke arah bawah dengan pakaian yang mungkin agak lusuh, dan jalan beliau pelan-pelan. Mutadarri'an,
Mutadarri'an bimakna al-mubalaghah fi su'ali war raghbah. Al-ibtihal, dengan penuh harapan kepada Allah. Tadarru' maksudnya adalah penuh harapan di hadapan Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kita diperintahkan oleh Allah, berdoalah kepada Allah dengan penuh tadarru'. Mutadarri' maknanya adalah mubalaghah fi raghbah, bersungguh-sungguh dalam berharap. Sehingga saat memohon kepada Allah, keinginan untuk dikabulkan itu besar. Karena ada sebagian orang ketika berdoa, suasana batinnya itu hambar. Makanya kalimat doa yang dia baca cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin ya rabbal alamin. Jaluk apa, Pak? Iya kaya ngono kuwi padha karo wingi. Jadi dia berdoa namun tidak serius dikabulkan. Dia doa dalam posisi tidak sungguh-sungguh. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mutadarri'an, berdoanya dengan penuh harapan agar dikabulkan. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa doa yang penuh mutadarri'an, doa yang diiringi dengan tadarru', ini salah satu di antara sebab mustajab. Fasalla rak'atain, lalu Nabi SAW melaksanakan salat 2 rakaat kama yusalli fil id, sebagaimana beliau salat id. Ada apa di salat id? Ada takbir zawaid atau takbir zaidah. Setelah takbiratul ihram, di rakaat yang pertama berapa takbir? 7 takbir. Dan di rakaat yang kedua berapa takbir? 5 takbir. Pelaksanaan salat istisqa sama sebagaimana salat id. Rakaat pertama 7, rakaat yang kedua 5 takbir. Ada takbir tambahan. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi, dan beliau tidak berkhutbah sebagaimana khutbah kalian saat ini, yaitu khutbah yang terlalu panjang. Tapi khutbah Nabi SAW ketika salat istisqa lebih dominan dengan doa. Ketika istisqa khutbahnya lebih dominan diisi permohonan doa kepada Allah Ta'ala. Baik, sekarang coba kita baca riwayat dengan sanad yang lebih lengkap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan juga Imam Ahmad. Semuanya dari jalur Tariq bin Hisham bin Ishaq, dari ayahnya yaitu Hisham bin Ishaq. Beliau bercerita, arsalani amirun minal umara, aku diutus oleh salah satu gubernur. Dan yang dimaksud di sini adalah Al-Walid bin Uqbah, yang waktu itu menjadi gubernur Madinah. Al-Walid bin Uqbah mengutus Hisham bin Ishaq untuk ketemu Ibnu Abbas dan menanyakan perihal tata cara salat istisqa kepada Ibnu Abbas. Sampai ketika tiba di Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas mengatakan kepada Hisham bin Ishaq, ma mana'ahu ayyas'alani, kenapa dia sendiri enggak tanya ke aku? Masya Allah ya. Ini mulianya ulama. Sehingga utusan gubernur sebelum dikasih jawaban, kenapa gubernurmu enggak tanya langsung ke saya? Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Imam Bukhari rahimahullah, dan ini menjadi sebab kenapa beliau diusir dari Bukhara. Pada waktu beliau rahimahullah pulang ke Bukhara, di akhir dari perjalanan rihlah beliau ketika belajar agama dan menyampaikan hadis, kemudian beliau pulang ke Bukhara, nama Imam Bukhari sudah terkenal di mana-mana. Sehingga saat pulang kampung, masyarakatnya juga sangat mengenal Imam Bukhari. Gubernur Bukhara meminta kepada Imam Bukhari untuk mengajar di rumahnya, untuk mengajar di istana, mengajar anak-anaknya gubernur. Tapi beliau menolak dan beliau menyampaikan ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Dan ini yang menyebabkan gubernur emosi. Akhirnya Imam Bukhari
diminta untuk meninggalkan Bukhara, diusir. Lalu ketika diusir, beliau pindah ke kota yang lain, kalau nggak salah Samarkand. Nah, gubernur Bukhara ngirim surat juga ke Samarkand. Jangan izinkan Bukhari untuk bertahan di kotamu. Pada waktu Bukhari datang ke Samarkand, sudah disambut oleh banyak orang dengan terkenalnya Bukhari. Tapi begitu singgah di satu tempat, belum sempat untuk istirahat, sudah diusir. Bahwasanya gubernur meminta Anda untuk meninggalkan Samarkand sekarang, nggak pakai nanti. Akhirnya beliau pindah lagi ke kota yang lain, kota yang ketiga. Ternyata gubernur Samarkand ngirim surat ke kota yang ketiga. Imam Bukhari nggak boleh tinggal di situ, usir dia, diusir, dan nggak pakai nunggu. Bahkan bukunya yang sudah digelar diminta, saya mohon waktu untuk merapikan. Nggak usah, kamu harus segera keluar. Akhirnya beliau tinggalkan. Nah, di perjalanan itulah beliau kemudian merasa kelelahan, sampai akhirnya beliau meninggal dunia di tepi jalan di malam Idul Fitri. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam Bukhari tetap harum namanya, walaupun gubernur-gubernur yang mengusirnya hilang namanya. Padahal mereka dulu berkuasa. Maka orang soleh bisa saja mereka kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah mulia. Sehingga Nabi Ibrahim tetap mulia, menang hujjah ketika berdebat dengan kaumnya, walaupun beliau kalah kuasa sehingga dibakar oleh kaumnya. Para nabi yang lain diusir oleh kaumnya, tapi mereka tetap mulia, sehingga kemuliaan tidak berbanding lurus dengan kekuasaan. Ada banyak tokoh agama yang mungkin dia tidak dekat dengan penguasa, sehingga tidak punya nama di kalangan penguasa. Walaupun tidak diberi penghargaan oleh penguasa, tapi mereka tetap mulia. Dan nanti sejarah yang akan menjawab, nama siapa yang akan lebih diabadikan oleh Allah? Apakah mereka yang berkuasa, ataukah nama manusia mulia yang dulu tidak pernah punya kuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tetap mulia. Baik. Selanjutnya Ibnu Abbas kemudian menjelaskan kepada Hisham bin Ishaq. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat salat istisqa dalam keadaan mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhashsyi'an, mutarassilan, mutadarri'an. Penuh dengan suasana khusyuk, tadarru', tawadhu', penuh harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang dicatat di situ, keadaan fisiknya beliau berpakaian dengan pakaian yang tidak sebagus seperti biasanya. Baik. Selanjutnya kata Ibnu Abbas, walam yakhtub khutbatakum hadhihi. Nabi SAW tidak berkhutbah sebagaimana gaya berkhutbah kalian saat ini. Maksudnya adalah khutbah Id atau khutbah Jumat. Beliau tidak khutbah istisqa seperti khutbah Id atau khutbah Jumat. Tapi khutbah beliau adalah khutbatan ukhra aktsara fiha minad du'a. Beliau khutbahnya lebih banyak isinya doa, istighfar, dan mohon ampun kepada Allah, serta diiringi dengan harapan agar doanya dikabulkan. Sehingga yang lebih banyak beliau baca adalah al-ilhah fid du'a. Al-ilhah fid du'a artinya mengulang-ulang doa, merengek-rengek ketika berdoa. Allahumma aghithna ghaitsan mughitsan. Allahumma aghithna ghaitsan mughitsan. Diulang-ulang. Bisa jadi diulang sampai 10 kali, sekian kali. Dan jamaah mengaminkan, amin, amin, dengan penuh harapan. Karena salah satu di antara sebab doa yang mustajab adalah doa yang diiringi dengan ilhah. Ilhah artinya mengulang seperti orang merengek-rengek ketika meminta. Tolonglah, tolonglah, tolong. Nah, begitu berkali-kali namanya apa? Al-ilhah. Dan seperti itu doa yang dibaca Nabi SAW. Sehingga beliau tidak meminta sekali baca, tidak. Tapi beliau berulang. Beliau baca, kemudian diulang lagi kalimat yang sama, diulang lagi kalimat yang sama. Maka Bapak Ibu sekalian,
Di antara adab dalam berdoa, Anda minta apapun, misalnya mau ujian skripsi, atau mau pendadaran, atau mau yudisium, Anda harus berhadapan dengan dosen-dosen pembimbing, atau mau ujian apapun, atau Anda butuh apapun, minta tidak dengan satu kalimat. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, mudahkan aku, mudahkan. Bisa berkali-kali ya. Inilah contoh apa? Tadarru yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau ketika berdoa berulang-ulang. Baik. Kemudian dalam hadis ini menjadi dalil jumhur ulama, bahkan jamahir ulama, tentang disyariatkannya salat istisqa. Yang berbeda dalam hal ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Menurut yang masyhur dalam mazhab Hanafiyah, la salata fil istisqa. Enggak ada salat istisqa. Dalam mazhab Hanafiyah, istisqa itu hanya ada doa saja, tidak ada salat. Seperti yang kemarin sudah kita sebutkan, cara istisqa Nabi SAW ada berapa? 3. Yang pertama apa? Berdoa. Beliau minta kepada Allah dalam kesempatan-kesempatan yang mustajab untuk memohon kepada Allah diberi hujan. Yang kedua apa? Doa ketika khutbah Jumat. Rasulullah SAW meminta hujan pada saat khutbah Jumat. Dan pada waktu itu kata Anas Malik, hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya, Nabi SAW sedang berkhutbah. Faja'a a'rabiyun, tiba-tiba datang orang Badui, langsung mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul fad'ullaha ayyughithana. Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati, jalan-jalan gak bisa dilewati karena tanahnya pecah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Nabi SAW sedang berkhutbah, ada jamaah seperti itu. Jadi terjadi komunikasi antara makmum dengan khatib. Boleh. Itu kok bicara ketika Jumatan, Pak? Kan dia makmum. Karena dia bicara dengan khatib. Boleh. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh dia diam, tapi merespon. Begitu mendengar permohonan itu, beliau langsung berdoa kepada Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Kata Anas, langit yang cerah, terang, tiba-tiba langsung datang awan bergulung-gulung, gelap gulita, langsung turun bers, hujan seketika. Masya Allah ya. Dan ini doa siapa? Seorang Nabi. Kalau ada khatib di masa sekarang begitu berdoa, ya Allah turunkan hujan, terus turun hujan, kira-kira gimana Pak? Hah? Langsung viral, laris diundang kemana-mana. Doanya itu geni, mustajab. Baik. Maka doa yang langsung dikabulkan seketika ini termasuk di antara mukjizat para nabi, sehingga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang biasa. Maka doa manusia biasa punya 2 peluang, antara dikabulkan dan tidak dikabulkan. Sebab doa itu tidak bisa mengendalikan takdir. Walaupun salah satu di antara sebab Allah menakdirkan sesuatu dengan doa. Maka doa manusia bukan doa Nabi. Sehingga doa kita statusnya bukan sebagaimana doa Nabi. Maka doa kita kadang diijabahi, kadang tidak diijabahi. Artinya, kalaupun sudah banyak berdoa kok enggak dikabulkan, rasa mutung. Tidak perlu putus asa, tidak perlu mutung, apalagi emosi. Kiopo njaluk, bolak-balik njaluk ora tau dikai. Buat apa saya berdoa? Bolak-balik saya berdoa tidak pernah dikasih. Ini orang mutung. Orang ini berarti mutung ketika berdoa. Enggak kayak gitu. Kamu bukan nabi. Sehingga yang kamu inginkan sekali doa langsung terkabul, enggak kayak gitu. Kau bukan
Nabi. Kau memohon, bukan mendikte. Namanya permohonan bisa saja dikabulkan, bisa saja tidak dikabulkan. Baik. Kemudian, nah menurut Hanafiyah tidak ada salat istisqa, adanya doa istisqa. Kalau mereka mengatakan, walau kanatis salatu thabitatan lashtahara naqluha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan salat istisqa itu sahih, tentu akan terkenal. Tentu akan jadi informasi viral yang dinukil kepada kami. Namun tidak ada hadis yang sampai kepada kami illa haditsun wahidun syadzun, kecuali satu hadis yang syadz, yang berbeda dengan hadis yang lain, yang nyeleneh, karena tata caranya enggak umum. Masa seperti sholat Id dan itu dikerjakan di luar hari raya. Dan ini kaidah dalam mazhab Hanafi. Jadi kaidah dalam mazhab Hanafi, kalau ada hadis ahad dalam masalah amaliyah, mereka enggak pakai. Sehingga lebih mereka gunakan kias. Lebih aman kias daripada menggunakan hadis ahad. Karena ada indikasi hadis ahad ini dhaif, palsu, atau hadis yang diduga tidak valid sampai Nabi SAW. Itu salah satu di antara kaidah Hanafiyah. Makanya mazhab yang paling banyak kiasnya itu mazhab Hanafiyah. Sehingga dulu para muridnya Abu Hanifah disebut dengan apa? Ahlu ar-ra'yi. Disebut dengan ahlur ra'yi atau ashabur ra'yi, yang lebih dominan menggunakan ra'yu, yaitu kias. Namun pendapat ini atau alasan ini kurang kuat karena hadisnya sahih. Dan hadis Abdullah bin Zaid alladzi wasafuhu bisyudzud, sementara hadis Abdullah bin Zaid yang mereka sebut sebagai hadis syadz ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, yang nanti insyaallah akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau di hadis Abdullah bin Zaid itu di hadis, nah lanjutannya ya. Jadi agak belakang. Tayyib. Intinya alasan yang disampaikan oleh Hanafiyah bahwa hadis Ibnu Abbas ini syadz atau hadis Abdullah bin Zaid ini syadz sehingga tidak bisa dijadikan dalil, ini alasan yang kurang kuat. Dan yang betul, hadis ini bukan ahad karena ada banyak hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu. Kita lanjutkan. Kemudian hadis ini dalil tentang posisi salat istisqa. Salat istisqa itu dilakukan di tanah lapang, bukan di masjid. Fis sahra, di tanah lapang. Beda dengan Jumatan. Sehingga salat istisqa tidak dilakukan di dalam ruangan, tapi dilakukan di tempat terbuka. Kecuali di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, karena tidak ada tempat yang lebih luas dibandingkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk bisa mengumpulkan banyak orang dalam sekali waktu. Mungkin Anda bisa lihat salat istisqa di Masjidil Haram. Dan di situ bagaimana imam atau khatib nanti membalik jubahnya, mislahnya dibalik ya, sebagai bentuk tafaulan, sebagai bentuk optimisme, kondisi akan segera berbalik dengan kita membalik pakaian kita. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil tentang bagaimana adab ketika berangkat menuju istisqa, di mana Nabi SAW disifati oleh Ibnu Abbas mutawadhi'an, mutakhasyi'an, mutabaddilan, mutarassilan, mutadarri'an. Beliau menampakkan nuansa penuh khusyuk, tadarru', tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tambahkan
namun bukan hadis selanjutannya karena hadis selanjutannya panjang sekali. Maka saya agak lompat hadis Aisyah, kita lompati, kemudian kita akan baca hadis dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ah. Ada seseorang yang masuk masjid di hari Jumat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Faqala, nah orang tadi yang saya ceritakan tadi langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Fad'ullaha ta'ala ayyughithana." Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati. Jalan-jalan terputus, enggak bisa dilewati. Kenapa? Tanahnya pecah saking keringnya. Sawah kalau tidak dikasih air gimana? Pecah. Lalu fad'ullaha ta'ala yughithuna. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a yadai. Nabi SAW kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat tangan ketika berdoa itu ada banyak versi. Ada 5 tata cara mengangkat tangan yang diajarkan Nabi SAW. Ada 5 versi. Salah satunya adalah diangkat tangan setinggi pundak, dan yang benar menurut Az-Zarqani itu dipisahkan, bukan digabungkan. Tangannya dipisahkan. Namun wallahu alam apakah yang tepat digabungkan atau dipisahkan. Tapi menurut Az-Zarqani dipisahkan. Nabi SAW langsung mengangkat kedua tangan beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Kata Anas, ini yang tadi bagian dari mukjizat beliau. Wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin. Wa ma bainahuma wa baina sal'in min baitin wala darin. Demi Allah, langit yang awalnya terang benderang, tidak ada satupun awan, wala qaza'ah, maupun mendung tipis, tidak ada. Tiba-tiba apa? Langsung bergulung-gulung. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Dan antara kami dengan bukit Sila, antara kami dengan gunung Sila. Gunung Sila itu yang mana, Pak? Kalau Bapak keluar Masjid Nabawi, tepat kelihatan bukit, itu Bukit Sila. Orang nyebutnya Uhud, padahal itu bukan Uhud, itu Bukit Sala, Bukit Sila. Sehingga kata Anas, antara kami dengan Bukit Sila, ya, di situ ada banyak rumah. Fattala'tu min wara'ihi sahabatun mislat turs. Tiba-tiba dari belakang Nabi SAW datang awan seperti aturs, seperti tameng. Tahu tameng yang dipakai orang ketika perang? Nah, seperti tameng. Tiba-tiba datang. Jadi mungkin seperti lingkaran atau apa. Falamma tawassatat as-sama'u intasharat thumma amtarat. Begitu awan tadi sudah berada di tengah, lalu awan tadi menyebar, setelah itu turun hujan. Sehingga Anas menceritakan pergerakan awannya. Awannya seperti Bapak lihat ke arah atas apa ini? Kubah masjid ini. Mungkin seperti kubah gini, seperti turs, ya, seperti tameng berjalan dari arah belakang Rasulullah SAW. Kemudian ketika sudah sampai tengah kota Madinah, menyebar, terus turun hujan. Dalam waktu seketika. Hujan turun, kata Anas, wallahi ma ra'ayna syamsa sittan. Demi Allah kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Jadi sejak Jumatan itu sampai Jumatan berikutnya gak putus. Kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'ah.
Sampai kemudian Jumatan berikutnya Nabi SAW khutbah Jumat. Lalu muncul orang yang sama yang kemarin datang. Dan Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul." Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati kebanjiran dan jalan-jalan putus, nggak bisa dilewati karena banjir. Kemarin bilang banyak binatang mati karena kekeringan, ini bilang banyak binatang mati karena kebanjiran. Fad'ullaha lana ayyumsikaha anha. Berdoalah kepada Allah agar Allah segera menghentikan hujan. Maka Nabi SAW berdoa, bukan meminta hujan dihentikan, tapi dialihkan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akami wadzirab. Ya Allah, turunkanlah hujan alal akami wadzirab wa butunil audiyah wa manabiti syajar. Turunkan hujan di daerah semak-semak, perhutanan, kemudian lembah-lembah dan tempat-tempat yang ditumbuhi aneka tumbuhan. Sehingga Rasulullah SAW tidak minta kepada Allah menghentikan hujan, tapi beliau minta kepada Allah agar mengalihkan hujan. Jangan turunkan di atas kami, turunkan di sekitar kami. Baik. Dan ini adab dalam berdoa. Karena hujan itu berisi kebaikan, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan yang baik. Kalau kemudian hujannya terlalu sering, intensitasnya, dan kita kesulitan untuk beraktivitas karena saking banyaknya hujan, maka minta hujan dialihkan. Ya Allah, alihkan hujan ini ke perbukitan, ke tempat-tempat yang dimana orang banyak menanam tanaman, jadi di ladang-ladang, bukan di penduduk. Wallahu a'lam. Qala Syarik, sa'altu Anas ibn Malik, ahuwa rajul awal? Faqala ma adri. Syarik bertanya, aku tanya sama Anas, apakah orang yang datang itu seperti orang pertama? Anas bilang, ma adri, aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.